Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rafana Nabilah dan Dini Lestari akan mempresentasikan mata kuliah metode pengembangan kognitif anak usia dini, materi kelima tentang kecerdasan jamak dan teori perkembangan otak. Pengertian kecerdasan jamak dan teori perkembangan otak sendiri, teori multiple inteligensi atau kecerdasan majemuk dikemukakan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam. Dan dalam situasi yang nyata dapat dipahami bahwa inteligensi bukan kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya, akan tetapi inteligensi membuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Selanjutnya teori perkembangan otak yang akan dijelaskan oleh Ibu Dini. Selanjutnya teori perkembangan. Ketika bayi dilahirkan, ia telah membawa potensi yang terdapat dalam 100-200 miliar sel neuron yang tersimpan dalam otaknya. Setiap sel akan tumbuh dan berkembang untuk memproses beberapa triliun informasi. Selama masa berkembang, otak akan mengalami perubahan sesuai dengan stimulus yang diterima dari panca indera. Hal ini akan menentukan kecerdasan, kepribadian, dan kualitas hidupnya. Otak akan menentukan perilaku, kepribadian, dan menyimpan ingatan dan pengalaman. Otak dan sistem saraf akan menjadi seperangkat alat yang akan memproduksi dan mengatur seluruh kegiatan tubuh. Otak terbagi dalam dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri mempunyai fungsi yang logis, analitis, bertahap, dan linier. Berpikir konvergen, mengarah pada satu jawaban rasional. Belahan kanan berfungsi intuitif, holistik, gestalt, non-linear. Berpikir divergen, mengarah pada jawaban menyebar dan atau toleran terhadap dwiarti dan irasional. Keberfungsian dari kedua belah otak tidak dapat dipisahkan, tetapi saling berkaitan. Perkembangan otak kanan dan akan mempengaruhi belahan otak kiri, dan sebaliknya, pengembangan program kegiatan bermain haruslah dapat mengembangkan kedua belah otak. Selanjutnya, cara anak membangun pengetahuan. Teori konstruktivisme yaitu suatu proses aktif di mana anak membangun konsep atau gagasan baru berdasarkan pada pengetahuan yang telah mereka peroleh. Anak akan memilih dan mengubah bentuk informasi, membangun hipotesis, dan membuat keputusan berdasarkan proses tertentu. Vygotsky menjelaskan bahwa anak belajar dari benda yang nyata dan bergerak. Evaluasi pengembangan kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Bloom telah membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah, yaitu sebagai berikut. 1. Kognitif. Ranah ini disebut juga sebagai kognitif domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Pada intinya, ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang. Contohnya, yang termasuk ke dalam ranah kognitif ini adalah keterampilan dalam berpikir, pengetahuan, dan pengertian. Lalu yang kedua adalah afektif. Ranah ini disebut juga dengan nama affective domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang lebih menekankan sisi emosi dan perasaan dari seseorang.
Sebagai contoh, bagian yang termasuk ke ranah ini adalah apresiasi, minat, sikap, serta cara diri sendiri untuk beradaptasi. Yang ketiga, psikomotorik. Ranah berikutnya adalah psikomotorik atau psychomotoric domain. Ranah ini akan terfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik. Sebagai contoh adalah tulisan tangan, kemampuan berenang, berolahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kognitif. Ranah kognitif Selanjutnya, sintesis. Tujuan pembelajaran itulah yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur dari hasil pembelajaran siswa. Taksonomi Bloom dapat membantu kita untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan kita dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat dievaluasi dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, dan atau dinaikkan lagi setingkat lebih tinggi dari semula. Adapun taksonomi Bloom berdasarkan area atau ranah. Dalam ranah kognitif terdiri dari pengetahuan, knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, application, analisis, sintesis, evaluasi, evaluation. Ranah efektif terdiri dari penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, pembentukan pola hidup. Ranah psikomotorik terdiri dari persepsi, kesiapan, gerak terbimbing, gerak terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerak, aktivitas. Selanjutnya, kognitif. Ranah kognitif sepenuhnya akan berhubungan dengan kemampuan dan kecerdasan otak. Ranah ini terbagi lagi menjadi 6 tingkatan proses belajar dan berpikir. Biasanya ranah ini yang menjadi fokus bagi para orang tua, yaitu agar anak menjadi anak yang pintar. Berikut adalah klasifikasi ranah kognitif dan penjelasannya. A. Pengetahuan. Tingkat pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Ini merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Kata kerja operasional pada tingkatan ini contohnya seperti menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menghitung, mencatat, membaca, menulis, dan masih banyak lagi. B. Pemahaman. Tingkat kedua adalah pemahaman atau comprehension. Ini merupakan kemampuan dalam memahami materi yang diberikan dan bisa menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Kata kerja operasional pada tingkatan ini contohnya menjelaskan, memperkirakan, menggali, mengubah, menguraikan, dan lain sebagainya. C. Penerapan. Tingkat penerapan adalah penerapan atau application. Ini merupakan kemampuan dalam menerapkan informasi maupun ilmu yang didapat di dunia nyata. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memerlukan, menentukan, menugaskan, melengkapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis. Tingkatannya selanjutnya adalah analisis, yang berarti kemampuan menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Kemampuan untuk menganalisis ini cukup sulit untuk dimiliki. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini antara lain adalah memeriksa, memecahkan, menganalisis, menyeleksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sintesis. Sintesis adalah kemampuan dalam mengkombinasikan berbagai komponen sehingga terbentuk struktur baru. Jika seseorang sudah sampai di tahap ini, maka ia akan mampu membuat hipotesis dan teori sendiri berdasarkan ilmu yang didapatkan. Yang terakhir, evaluasi. Tahapan terakhir adalah evaluasi.
Pada tahapan ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan evaluasi dan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah menyimpulkan, mengkritik, mempertahankan, membandingkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 6 aspek ranah kognitif adalah ranah yang Cynobibrum baru versi Krathwohl pada ranah kognitif terdiri dari 6 level, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengurai, menilai, dan mencipta. Di sini ada 3 level high order thinking skill atau indikator siswa. Di sini indikator siswanya 1, siswa dapat memahami teman sendiri. Siswa dapat menyusun huruf, kata kalimat sederhana dengan benar, bahasa Indonesia. Siswa dapat menceritakan pentingnya kesehatan bagi pertumbuhan tubuh, IPS. Siswa dapat mendeteksi bagian tubuh, IPA. Siswa dapat menghitung banyak huruf A sampai Z, matematika. Evaluasi pengembangan kognitif berdasarkan teori belajar Kolb. Gaya pembelajaran Kolb merupakan salah satu metode gaya pembelajaran melalui pengalaman yang menekankan perolehan pengetahuan, mengetahui pengalaman sendiri. Kolb sebagai salah satu yang termasuk dalam teori psikologi humanistik memberikan sumbangan dalam proses pembelajaran yang ia tulis. Dalam keempat proses pembelajaran Kolb, Styles of Learning Investor, yang terbagi dalam 4 kutub. Pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, serta eksperimentasi aktif. Yang keempatnya itu dapat muncul tanpa disadari. Dari keempat kutub ini memunculkan kembali pertemuan antar kutub yang ia kembangkan dengan istilah gaya Diverger, kombinasi dari perasaan dan pengamatan, feeling and watching. Gaya asimilator, kombinasi dari berpikir dan mengamati, thinking and watching. Gaya convergent, kombinasi dari berpikir dan berbuat, thinking and doing. Gaya akomodator, kombinasi dari perasaan dan tindakan, feeling and doing. Ada 2 alasan mengapa teori ini disebut experimental learning. Alasan yang pertama, karena teori ini menekankan peran sentral pengalaman dalam proses pembelajaran. Penekanan ini yang membedakan dengan teori belajar lainnya. Alasan kedua, karena teori ini intelektualnya dalam karya pengalaman dari Dewey, Lewin, dan Piaget. Kolb mengatakan bahwa ia tidak ingin mengembangkan alternatif ketiga bagi teori pembelajaran behavioris dan kognitif, melainkan hendak mengusulkan teori pembelajaran eksperimental, sebuah perspektif integratif holistik tentang pembelajaran yang menggabungkan pengalaman, persepsi, kognisi, dan perilaku. Konsep gaya belajar David Kolb. Kolb mengklasifikasikan gaya belajar siswa ke dalam 4 kecenderungan utama, yaitu concrete experience, CE, siswa belajar melalui perasaan, feeling, dengan menekankan segi-segi pengalaman konkret, lebih mementingkan relasi dengan sesama, sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Siswa melibatkan diri sepenuhnya melalui pengalaman baru, abstract conceptualization, AC. Siswa belajar melalui pemikiran, thinking, dan lebih berfokus pada analisis logis dari ide-ide perencanaan sistematis.
dan pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi. Reflective observation. Siswa belajar melalui pengamatan, watching, penekanan, mengamati sebelum menilai, menyimak suatu perkara dari berbagai perspektif, dan selalu menyimak makna dari hal-hal diamati. Yang keempat, active implementation. Siswa belajar melalui tindakan, cenderung kuat dalam segi kemampuan, melaksanakan tugas, berani mengambil resiko, mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. Siswa akan menghargai keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan, pengaruhnya pada orang lain, dan presentasinya. Selanjutnya, Kolb mengumpulkan bahwa setiap individu tidak didominasi oleh satu gaya belajar tertentu secara absolut, tetapi cenderung membentuk kombinasi dan figurasi gaya belajar tertentu yang diklasifikasikannya ke dalam 4 tipe seperti diffenger, assimilator, convergent, accommodator yang tadi sudah dijelaskan. Kesimpulannya, perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksikan kegiatan apa yang dilakukan oleh guru dan anak agar tujuan dapat tercapai. Ruang kelas sebenarnya adalah milik anak-anak dan suasananya harus dapat mencerminkan ketertarikan dan budaya mereka. Adapun faktor-faktor yang diduga menghambat dan menyebabkan rendahnya keinovatifan guru di antara manajemen dari lembaga PAUD itu sendiri, seperti perencanaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terhadap guru-gurunya, belum diberlakukan maksimal. Ketidakjelasan visi dan norma-norma organisasi PAUD yang membuat guru tidak mampu mengembangkan ide baru dalam kegiatan pembelajaran. Ketidakmampuan perencanaan dan pengelolaan organisasi memberikan fasilitas peluang kepada guru dalam mengembangkan potensi pengetahuan dan keterampilannya dalam bentuk pelatihan dan magang. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan milik kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.